Di Australia, saudara, biasa anak-anak biasa marah kalau saya bilang ini, Tuhan lawat Sydney. Dengan asyik Tuhan lawat Sydney. Tapi Tuhan tinggal di Melbourne. Makanya dia visit Sydney, but he live in Melbourne. Tapi, well, just jokes. Saya mau katakan buat saudara tempat ini, Tuhan, mengadakan sesuatu hal yang luar biasa di state saudara, di California. Lawatan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tinggal di sini juga. Saudara lihat gak atmosfer yang berbeda? Saya tahu bahwa di Australia seperti di Melbourne, Pak Adi tahu sering ke sana. Itu nyaman banget. Itu nyaman. Nyaman sekali. Saudara tahu bahwa musuh iman paling besar itu apa? Kenyamanan kan? Kadang-kadang kalau kita sudah nyaman, sudah duduk di kursi malas lagi, waduh. Udah baca Alkitabnya nunda-nunda tuh. Ya, nginjilnya juga pikir, udah deh, panas-panas gini gimana gue mau nginjil nih. Tapi saudara, jangan kenyamanan saudaraku sampai menghancurkan saudaraku passion kita kepada Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya nggak mau saudaraku tinggal di Australia yang nyaman saudaraku. Itu merusak saya punya semangat dalam melayani Tuhan. No way. Saya minta kuasa darah Yesus untuk buku saya dan keluarga saya dan jemaat dan semua. Yang saya katakan buat jemaat saya layani, jangan kenyamanan sampai menghancurkan engkau. Tapi biar terus rohmu menyala-nyala dan engkau terus just focus your eyes on God. Rebut semua yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Saudara, Tuhan lawat kehidupan saudara. Tuhan lawat gereja saudara. Saya pasti Tuhan lawat gereja di tempat ini. Amin. Karena God has purpose. Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Saya nggak tahu, saya ke SF itu cuma 2 hari kemarin untuk mengunjungin ipar saya, kakak dari suami saya. Dia minta datang dong, kalau sudah di Amerika sekalian udah deket. Kami terbang ke sana 2 hari. Saudara, spirit di San Francisco saya nggak tahu. Saya katakan sama ada pendeta di sana yang kami ketemu juga. Saya bilang, you need to do spiritual warfare. Peperangan rohani. Dan dia cerita, saya bilang, I wonder why, saya bilang. Rasanya baru masuk kota itu rasanya lain. Saya bukan ngeroh saudara. Tapi kita perlu juga dong untuk peka dengan Roh Kudus. Amin. Saya rasa lain. Terus mereka bilang, that's right. Iya, mereka juga rasa gitu. Pelayanan, saya ketemu dengan satu bapak pendeta, dia humble banget orangnya, ngobrol dengan dia. Nah, dia bilang, ya itu yang mereka juga rasakan. Dan saya bilang, why don't you just make something like spiritual warfare, kelilingi kota ini, doakan kota ini. Saya percaya mereka melakukan itu, tapi terus menerus dalam kehidupan mereka untuk melihat gebrakan kuasa Allah dinyatakan. Tinggalkan SF, masuk ke LA, saudaraku, lain, suasananya, spiritnya berbeda. Saudara, kalau kita nggak bisa tangkap Tuhan sedang melawat kehidupan kita dan Tuhan sedang bermanifestasi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita ketinggalan. Kalau api Tuhan sedang membakar kehidupan kita, kalau Tuhan sedang nyatakan sesuatu bagi kita, saudaraku, jangan sampai kita bilang, I miss itu lawatan Tuhan dalam kehidupanku. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan sedang beracara di kota saudara. Orang-orang yang dari camp ngalamin, saudara, sudah dilawat Tuhan. Ada satu ibu datang, lalu bilang gini, this is awesome camp. Glory only to Jesus Christ. It's not for the pembicara dan sebagainya. Itu karena Tuhan mengasihi saudara. Saya mau katakan saudara, kalau Tuhan sedang melawat kehidupan kita, come for the next step. Jangan tinggal di tempat saudara dan lihat perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan akan lawat secara pribadi, saya percaya itu. Tuhan akan lawat gereja saudara. Tuhan lawat keluarga saudara. Tuhan lawat kota saudara. It's not by accident saudara tinggal di California. Saya percaya nggak ada satupun yang kebetulan. Jadilah berkat saudara dengan lawatan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi ini. Terima belas kasihan Allah pada saat ini. Kalau saudara terbeban, nginjilinlah orang. Banyak orang belum kenal Yesus, beritakanlah nama Tuhan. Rampas orang-orang dari kerajaan kegelapan, bawa masuk mereka ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan gak pernah berikan kepada kita roh ketakutan,
kekuatan, amin, kasih dan apa? Ketertiban. Dalam kasih nggak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Amin. Saya yakin kita adalah orang-orang yang membawa saudaraku kerajaan Allah dimanapun kita berada. Karena apa? The compassion of God ada dalam hati kita. Saya akan akhiri dengan satu cerita dan saya selesai. Saudara bisa tutup Alkitab saudara dan setelah ini kita akan berdoa. Saya pernah melayani di India. Saya dengan sekolah penginjilan kami pelayanan ke India. Waktu itu Tuhan buka jalan, saya ngambil sekolah penginjilan saya di Hawaii, di Honolulu. Lalu saya berdoa di beberapa tempat, Sri Lanka, India, Bangladesh dan sebagainya. Lalu saya tergerak sekali untuk berangkat ke India dan saya bilang, Tuhan bicara buat saya untuk saya ada di tim India. Kami pergilah ke India. Pelayanan di New Delhi, saudaraku, beberapa saat melayani orang-orang yang agama Sikh dan Hindu, komunitas mereka. Jadi pelayanan kami adalah friendship evangelism. Kita berteman dengan mereka, setelah itu kita menginjil dengan waktu Tuhan, minta kepekaan Tuhan untuk melayani mereka. Suatu kali saya dikasih kesempatan untuk pergi ke Calcutta, ya, yang kita sebut Calcutta itu. Di Calcutta ada seorang ibu yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan saya kepingin rindu untuk ketemu ibu ini. Calcutta ada tempat yang begitu miskin sekali. Dan Ibu Teresa atau Madam Teresa itu tinggal di Calcutta. Apa yang terjadi saudaraku? Saya dengan teman saya berdua. Teman saya dari Nashville. Kami bilang, bisakah bertemu dengan Ibu Teresa? Dia sudah tidur. Susternya jawab begitu. Saya bilang, oh oke. Kami datang dari Hawaii. Kami adalah murid sekolah penginjilan. Just if it's possible untuk bertemu dengan dia. Tapi dia bilang, coba saya lihat dulu. Dia masuk ke dalam. Rupanya ibu ini sedang tidur, tahu ada orang mau datang ketemu dia, dia bangun. Dia bangun, ketemu kami. Orangnya pendek, sudah keriput, udah tua, saudaraku, jalannya bongkok. Saya dengan teman saya ngobrol dengan dia, salam dengan dia. Saya bisa lihat dari matanya terpancar belas kasihan yang luar biasa. Orang-orang banyak tidur di emper-emper toko, di emper-emper jalan di India. Ibu Teresa datang, saudaraku, dengan timnya datang. Ambil orang ini, bawa ke tempat yang sudah disediakan, ada yayasan mereka yang cukup besar. Layani dengan penuh kasih. Saya lewat ke situ, banyak suster-suster saudaraku di situ. Itu orang yang udah sudah tua banget, itu udah kumal saudaraku. Itu dia lap, dia gosok, terus dikasih makan, diusap-usap kepalanya, didoakan. Saya dengan teman saya lihat saudaraku, saya keluar situ India, itu mengerubah kehidupan saya. Tuhan merubah hidup saya lewat perjalanan pelayanan di situ. Sampai saya bagi Tuhan, jangan cuma saya pintar bicara tentang kasih atau belas kasihan atau mengasihi, tapi Tuhan tolong supaya saya dipenuhi sungguh-sungguh dan belas kasihan-Mu Tuhan. Madam Teresa sudah tidak ada. Dia sudah dipanggil Tuhan. Waktu dia meninggal dekat dengan Lady Di. Kalau nggak salah Lady Di dulu. Terus berapa bulan kemudian Ibu Teresa. Di surat kabar di TV ditulis di bawah, siapa yang paling cantik di antara kedua wanita ini. Dengan satu yang berkeriput, dengan satu yang beautiful, saudara. Sampai ditulis siapa yang paling cantik. Tentu bicara tentang inner, kecantikan batiniah tentunya. Dunia berikan hadiah Nobel buat Ibu Teresa. Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Dengan satu orang menjamah jutaan orang. Saya mengatakan buat saudara, sudah tinggal di Amerika. Kita tinggal di negara yang
western country yang cukup makmur. Ya walaupun resesi terjadi sekarang ini, tapi masih ada belas kasihan dalam kehidupan kita. Masih ada sesuatu dalam hati kita yang memukul darah kita dan katakan, well, saya hidup bukan untuk diri saya sendiri.